warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast bareng aku Sabita Adila. Di sini aku ditemenin sama kedua teman aku nih. Siapa? Halo, aku Nahda Ummul Khair. Aku menjadi Safira Abida. Nah, di sini kita bertiga bakal ngobrolin tentang bulan yang udah kita tunggu-tunggu banget nih. Bulan apa itu? Kira-kira? Aduh. Bulan spesial banget, yaitu bulan Ramadan. Yeay. Jadi kita bakal sharing-sharing tentang gimana sih kita menciptakan Ramadan yang berkualitas gitu bagi kita bertiga, kayak gitu. Kalau buat Nahdo sama Safira, apa sih yang dikangenin dari bulan Ramadan? Kalau aku mungkin pasti yang pertama kumpul-kumpulnya ya. Saya kan kalau misal dari sahur biasanya kan kita kumpul bareng keluarga, makan bareng, terus buka bersama itu pasti kita punya jadwal bukber bareng teman-teman kan. Iya, itu bener. seru banget Pak. Ya lebih ke kumpul-kumpul Itu gitu. bangunnya kira-kira gampang apa susah? Bangun sahur. Aduh, itu ya 2 dari terakhir lah mungkin. Kalau Safira nih, Kalau mungkin aku sih yang dikangenin itu kayak kan sahur. Habis sahur itu nungguin di televisi. Iya, Film kayak gitu biasanya nonton. sambil sahur terus sambil nunggu subuh. Iya, nunggu subuh kayak gitu. Film-filmnya kan biasanya bagus-bagus. Banyak kan. Apa tuh yang ditonton biasanya? Omar bin Khattab tuh. Ayo. Oh, Pasti ada. Kalian nonton nggak? Nonton sih. enggak sih. Oke lah. Oke, kalau aku juga sama sih sebenarnya. Yang ditunggu dari Ramadan kan kebersamaannya. Kayak beda aja gitu dari bulan-bulan lainnya gitu kan. Ya kan? Kalau misalnya rutinitas selama Ramadan itu kan pasti beda kan dengan hari-hari biasanya. Biasanya kalian ngapain sih? Safira dulu sekarang. Aku dulu. Kalau aku saya Ya apa? kamu dulu. Ya, Nahda dulu, coba Nahda dulu. Kalau dari aku mungkin sebenarnya sama ya kayak yang biasanya gitu. Tapi ya pasti mungkin jam istirahatnya lah yang beda. Kalau misal dari pagi mungkin ya udah mulai hari dengan pasti tilawah dan lain sebagainya gitu. Terus mulai aktivitas. Pokoknya kalau aku berusaha untuk nggak ngasih jeda ya. Misalnya kayak harus beraktivitas terus biar nggak loyo. Karena kalau misal dari awal udah banyak lelehnya itu pasti ke depan lebih nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi mungkin yang lebih berubah kayak kalau biasanya jarang tidur siang tuh jadi diadain tidur siang gitu. Terus karena malamnya beda lagi jadwalnya kan kayak gitu. Ada sholat tarawih, Iya. ada tadarusan, kayak Jadi gitu. ada tidur siang. Kalau aku pertama kan bulan Ramadan ini pastinya bulan yang lebih spesial dari sebelumnya dan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan kan. Jadi yang pertama kita buat target dulu. Kita mau di Ramadan ini apa yang lebih dispesialkan dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau aku insya Allah targetnya pengen hatam 2 kali kan. Jadi dengan itu aku bakal lebih sering kayak Nado tadi lebih diseringin tilawahnya. Terus habis itu kayak mengurangi hal-hal yang banyak mudorotnya kayak misalnya gibah gitu. benar-benar. Terus Diminimalisir kan ya. minimalisir. Terus yang tadi tidur karena kan pasti kalau lebih banyak aktivitas bakal lebih capek lagi kan. Sih udah habis tidur. Nah sore nih yang ditunggu-tunggu kita cari takjil baru kayak gitu. bener. Tapi kalau kebanyakan tidur juga wah, Pusing. iya sih. iya, bener. Terus Ramadannya sia-sia, jadi nggak berkualitas gitu. Tapi aku setuju banget sih tadi Safira ngomong. Aku juga sama keluargaku. Jadi setiap mau bulan Ramadan kayak H-1, H-2 kita tuh sama-sama nunjukin target masing-masing. Kayak buat target, habis itu nunjukin bareng-bareng. Terus nanti pas Idul Fitri di checklist apa aja yang udah terjalan. Kayak gitu kan bikin kita semangat. Lebih produktif. Benar, lebih semangat untuk Ramadan ini. Iya bener, jadi nggak kayak bulan-bulan lainnya. Kalau di kamu targetnya selain tilawah apa lagi? Kalau- Mungkin lebih banyak baca buku yang tentang Islam, kajian atau mengikut kajian kayak gitu. Aku kalau baca buku nggak ada ya, kayak ikut kajian, habis itu Iktikaf nggak sih? Iktikaf itu Yang wajib ditunggu-tunggu banget. sih. Iya benar-benar. Pas Ramadan. Dan itu kayak susah gampang nggak sih? Iya. Menurut kalian gimana? Kamu dulu gimana? Kalau aku survei semua masjid. Jadi gini, kalau aku tuh Gantian, dulu kalau ini Ramadan dulu ya. Kalau aku setiap itikaf itu kayak hari pertama itikaf di sini, terus kayak aku ngerit tuh. Ini Oh, soalnya lebih enak. seru. Jadi Benar. kita tuh harus ngebuat Ramadan kita tuh asik juga gitu loh, biar kita ngejalannya nggak cuma boring tidur kayak gitu. Jadi kita harus dari takjilnya dibuat seru, terus habis itu cari itikafnya, hunting itikaf kayak gitu. Iya, Terus habis itu benar. tarawihnya juga cari masjid keliling sama adikku kayak gitu sih ya. Kalau Nada. Kalau aku kalau misalnya itikaf lebih ke karena udah tahu ya yang mana yang enak jadi mesti di gitu. Kalau
kalau aku mungkin lebih tipikal yang nyari yang deket-deket Iya, ya? aja. Ya benar tapi kalau udah nemu yang enak ya ngapain pindah-pindah ya. Jadi aku alhamdulillah kalau misal di perumahan aku sendiri tuh ada kayak masjid yang memang udah apa ya, udah ada AC-nya, ada tempat bikin kopinya kayak gitu. Saya kayak ya udah gitu, aku udah nggak nyari-nyari tempat yang mana yang lain-lain lagi gitu, kecuali kalau misalnya ada yang ngajak gitu. Biasanya kan baru kayak teman mungkin daerah Surabaya Barat ngajaknya ke sini, teman Surabaya Selatan. Alhamdulillah ngajak di sini, jadi baru itu pindah-pindahnya di situ. Kalau aku tim Nahdoh sih, tim setia. Wah, ya. Bisa ngomong baik gitu kan bakal stuck di situ. Karena kita sudah nyaman di masjid Iya, itu, bener. dan kebetulan itu masjid depan rumah aku banget kan? gitu. Jadi bener-bener Kok bisa ya, itikaf di situ? iya, bukan biasanya setiap Emang setiap kali? itikaf di situ. Jadi Kamu ya, itikaf biasanya ganjil doang atau waduh, pengennya setiap 10 malam terakhir ya. Bisa ya? Tapi karena pastilah banyak. Kalau udah akhir-akhir itu banyak banget kegiatan nggak Iya, sih? benar-benar. Terus habis itu aktivitas malamnya jadi juga ikut terganggu, tidurnya lebih malam dan bangunnya susah kan. tadi benar juga sih, kita harus lebih banyakin aktivitas yang membuat kebaikan kayak sih, kayak misalnya Iya. bagi takjil juga. momen Terus habis itu yang Sebenarnya kalau misalnya Ramadan kita buat baik buat diri sendiri itu kan rasanya eman kan. sih, Jadi kayak aktivitas yang bisa kita ajak baik orang lain juga kayak gitu. Oke, balik lagi ke iktikaf tadi belum selesai ya. Kalau misalnya potong ya. kalau misalnya iktikaf itu sebenarnya itu Udah. Kalau misalnya kalian iktikaf itu dari malamnya atau jam 2 kayak gitu baru ke masjid atau gimana sih? Kalau aku sekalian taraweh. Oh, berarti habis tarawih nggak pulang. Kalau Enggak nanti sih, kalau aku tipikal yang jam setengah 12-an lah atau jam 11-an baru berangkat lagi. Kalian sukanya imam taraweh yang kayak gimana? yang lama. yang lama atau yang cepet? Kalau aku ya, yang nggak secepat itu tapi juga nggak selama itu. Yang bacaannya enak. Nggak yang serakaat sejus gitu ya? Wah. Ada yang pernah gitu. Masya Allah. 1 rakaat 1 juz. Iya. Wah, berarti itu diajari Emang sabar. Karena emang udah hafiz juga kan. Jadi kayak, jadi emang dari waktu yang sebelum kayak habis isya, maksudnya kayak aduh bingung lagi mau. Oke. Nggak serakaat sejus itu. Nggak serakaat sejus. Ini biasanya Cap. Satu taraweh 1 juz. 1 rakaat. Ada. Ada. Bukan setengah jus Cap. Sumpah sejus Cap. Cap nggak ada Cap. Katanya 1 biasanya rakaat. Jadi aku kayak nggak suka gitu loh kalau misalnya 1 rakaat sejus, karena kadang juga bisa mengganggu kekhusyuan kita sendiri kan. Kayak kadang kita Di awal doang khusyuknya, nanti lama-lama aduh kapan kelar ini kayak gitu. Kalau Nahdoh sukanya Aku kayak gitu. sebenarnya bebas aja sih, asalkan mungkin imamnya tipikal yang nadanya aku suka apa ya? oh iya benar-benar. Karena kan kadang apa ya, sekalipun dia cepat tapi kalau menurut aku itu bukan suara yang tipeku, itu kadang nggak bisa menikmati sholatnya Agak juga picky kan. ya. Agak picky. Ini kan yang Ngerti ya, difavoriti. apa ya, nadanya kan ada, tilawah kan ada nadanya Iya. dong. Maksudnya yang kayak gitu-gitu sih ya. Ini nih yang bikin kita sebenarnya susah ya. Itu gimana caranya menanamkan semangat Ramadan di bulan-bulan selanjutnya? Kalian ada tips and trick nggak kalian berdua? Siapa dulu nih yang mau ngomong? Saut-sautan aja kali. Kalau aku sih lebih gak harus diistiqomahin lagi. Gak harus semuanya. Yang penting kan kita membawa perubahan di setelah Ramadan itu gitu kan. Jadi nggak harus yang kayak kita yang Ramadan tahajud terus nih, nggak harus besoknya bulan selanjutnya kita tahajud terus, tapi pelan-pelan aja gitu. Kayak misalnya full, kalau di Ramadan full, kalau di yang sekarang selang-seling gitu juga nggak apa. Karena yang penting kan istiqomahnya, yang penting itu tuh polanya terus berputar kayak gitu sih kalau aku. Kalau aku mungkin kuncinya sebenarnya di awal Ramadan ya, kayak aku bukan tipikal yang langsung ngegas gitu, tapi aku mesti kayak pelan dulu biar nantinya tuh nggak terlalu tiba-tiba kalau misal kita baru belajar motor terus kita ngegas banter kan mau jatuh kan. Iya, benar-benar. Jadi mungkin dari awal tuh pelan-pelan, terus biar di Ramadan sampai akhirnya kan bisa terus istiqomah atau bahkan bisa naik gitu kan. Dan Dikit-dikit lama-lama. iya terus di akhir dari bukit, tapi dia diam. Jadi aku mikir apa nih? Apa ke arah lain ya? Aku juga nggak tahu, kan cepet bukan bukit banyak kan.
enggak lanjut. Sampai mana ini dari awal? Dikit-dikit. Pelan-pelan. Pelan-pelan apa jadi apa? Ya makanya nggak ada orang yang ngomong pelan-pelan, kamu dikit-dikit. Dikit aku ngomong ya udahlah. Pokoknya dari awal tuh apa namanya pelan-pelan gitu kan, biar ke belakang itu bisa terus naik gitu atau istiqomah gitu. Dan setelah Ramadan pun mungkin sama ya, biar di apa namanya ada perubahan, dan itu juga mungkin bisa dimainin gitu loh di bulan berikutnya. Kayak misalnya di bulan Syawal ini kita lebih ke apa namanya istiqomah di duha sama tahajud. Terus nanti di bulan berikutnya pokoknya lebih ke apa ya, punya ritme perubahan, dan itu bisa terus nambah sampai ke Ramadan berikutnya. Benar sih, setuju sama kalian berdua. Terus juga kalau aku nambahin dikit ya, mungkin kan kita jadi semangat Ramadan tuh karena adanya target itu di awal tadi kan. Mungkin bisa dibuat setiap bulannya juga kita buat target, walaupun mungkin nggak sepadat bulan Ramadan ya. Cuman kan itu kan ada keinginan dari kita untuk memenuhi target-target itu, jadinya bisa lebih Buat amal semangat. yaumi gitu nggak sih? Benar, Iya, benar. Iya, mungkin yang susah itulah ya, yang susah itu ya. Istiqomah. Heeh. 1 bulan full Ramadan aja belum tentu stamina kita, semangat kita itu istiqomah sampai akhir, apalagi selama 1 tahun dan bahkan tahun-tahun berikut. Dan di bulan Ramadan itu kan setan kan digurung ya, makanya godaannya itu kan nggak ada. Kalau misalnya setelah Ramadan itu lebih susah gitu istiqomahnya, karena ya tadi setan-setan udah nggak digurung. Iya, benar sih. Setuju. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih untuk menutup agenda ngobrol-ngobrol kita. Apa sih yang diharapkan dari Ramadan terdekat ini, Ramadan yang akan datang ini dari kalian berdua? Oke, aku dulu ya. Kalau misal dari aku mungkin evaluasiku dari Ramadan kemarin adalah aku karena kebetulan aku ikut organisasi ataupun komunitas yang memang banyak ke arah agama gitu kan, sehingga banyak banget aktivitas-aktivitas yang kayak buka bersama anak yatim, terus misal bagi-bagi dan lain sebagainya gitu, sehingga di akhir itu aku kelelahan sendiri untuk punya waktuku sendiri gitu. Jadi kayak misal sebenarnya aku lebih ke ini ya, kalau misal tiap harinya itu selalu ngebagi untuk selalu punya waktu untuk bareng orang, dan selalu punya waktu untuk diriku sendiri sama Allah gitu kan. Harapannya begitu gitu. Cuman ternyata di akhir itu aku banyak kelelahan, sehingga aku nggak bisa menuhin target-targetku pribadi gitu. Nah, mungkin evaluasi ke depannya untuk Ramadan berikutnya aku pengen lebih ke apa ya, mungkin pertama memperbaiki lagi gitu dari pola sahur dan berbuka dan lain sebagainya, biar aku punya energi, itu yang pertama gitu. Sehingga target aku ke depan juga aku pengennya lebih apa ya, bisa ya mungkin itu hatam Al-Qur'annya lebih banyak lagi gitu. Terus juga pengen punya target baru kayak yang dibilang tadi soal baca buku, karena sebelumnya mungkin aku cuman hatam 1 buku, itu pun belum sesuai ekspektasiku gitu kan, dan pengennya lebih ke kayak gitu. Dan apa ya, harapannya targetnya tetap sih ada bareng-bareng itu atau berbagi itu, tapi tetap punya target pribadi itu lebih bisa tercapai dari sebelumnya. Oke, kalau Safira? Kalau aku justru kebalikannya dari Nahdani, karena aku yang Ramadan kemarin itu malah kurang banget sama orang lainnya, sosialisasi sama orang lainnya bermanfaat buat khairun nas anfa'um linasnya itu kurang gitu. Jadi aku pengen yang pertama tidurnya dikurangi, karena tidur tuh kayak sia-sia banget tuh, wasting time banget. Terus habis itu yang kedua bermanfaat buat orang lain yang ditambah, kayak gitu sih kalau aku. Terima kasih banyak buat Nahdo dan Safira yang udah menemani diskusi kita hari ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga Ramadan kita bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya dan menciptakan produktivitas yang berkualitas. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.